Alhamdulillah alladzi allafa baina qulubil mu'minina wal mu'minat fa asbahu bi ni'matihi ikhwana والذي نزع الغل من صدورهم فظلوا في الدنيا أصدقاء وأخدانا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الذي يجعل المؤمنين والمؤمنات في الآخرة رفقاء وخلانا وأشهد أن حبيبنا ونبينا محمدا عبده ورسوله الذي أرشدنا سبل السلام فضلا ومنا اللهم صل وسلم وبارك على حبيبنا ونبينا محمد المجتبى المصطفى وعلى آله وأصحابه الذين اتبعوه واقتدوا به قولا وفعلا وعدلا وإحسانا أما بعد فيا أيها المؤمنون فيا أيها المسلمون أوصيكم ونفسي بتقوى الله وأحثكم على طاعته في كل وقت لعلكم تفلحون لعلكم ترحمون فقال الله سبحانه وتعالى في محكم تنزيله وهو أصدق القائلين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dengan sebenarnya takwa dan ucapkanlah dengan perkataan-perkataan yang benar dan baik. Nescaya Allah akan memperbaiki amal-amal kalian dan Allah akan mengampuni dosa dan kesalahan kalian. Dan barang siapa yang mentaati Allah dan Rasulnya, sungguh dia berada pada kemenangan yang nyata. Dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa may ya'sillaha wa rasulahu faqad dhalla dhalalan mubina." Barang siapa yang mendurhakai Allah dan Rasulnya, sungguh dia berada pada kesesatan yang nyata. Shadaqallahul aliyyul azim wa balagha rasuluhun nabiyul habibul karim walhamdulillahi rabbil alamin. Ma'asyiral muslimina wa zumratal mu'minina rahimakumullah. Saudara-saudara jamaah salatul Jum'ah Masjid Jami' As-Salam, kaum mukminin, kaum muslimin rahimakumullah, semua yang hadir pada kesempatan mulia siang hari ini, di hari yang mulia Sayyidul Ayyam, di tempat yang mulia. Insyaallah kita semua hamba-hamba Allah yang senantiasa dirahmati, diridhai, dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Allahumma amin. Sekali lagi terlebih dahulu kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas rahmat nikmatnya dengan hidayah inayahnya, dengan segala petunjuk dan bimbingannya, juga kasih sayang dan segala pertolongannya. Siang hari ini tentunya kembali digembirakan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan hadirnya kita di masjid ini, dengan berjamaahnya kita melaksanakan kewajiban kita ibadah salatul Jum'ah. Tentu bagi kita orang-orang yang beriman kepada Allah, kebaikan seperti apapun yang Allah rizkikan kepada kita pasti menggembirakan kita, seraya diiringi bersyukur kepadanya. Jangankan kebaikan besar seperti pelaksanaan ibadah salatul Jum'ah, kebaikan kecil pun kita pasti digembirakan, kita merasa gembira.
Karena begitulah orang-orang yang beriman bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabiuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyebutnya alladzina idza ahsanu istabsyaru. Mereka orang-orang beriman bertakwa itu apabila berhasil melakukan suatu kebaikan, mereka senang, mereka gembira. Tidak demikian dengan orang-orang lain, saudara-saudara sekalian rahimakumullah. Kebaikan seperti apapun yang dilakukan belum tentu menggembirakan mereka. Bahkan berapa banyak orang melakukan kebaikan hanya kebetulan saja, atau orang melakukan kebaikan hanya terpaksa. Bahkan kebalikannya, saudara-saudara sekalian, ada manusia-manusia yang terbalik daripada perasaan dan ketetapan kita orang beriman. Justru mereka yang gembira, senang, bahkan puas apabila telah mampu melakukan keburukan, melakukan dosa, melakukan kerusakan-kerusakan di muka bumi. Mereka gembira, mereka senang, bahkan diiringi bukan lagi bersyukur dengan senangnya tentunya, diiringi dengan sombongnya yang semakin menjadi-jadi. Oleh karena itu saudara sekalian, kita sangat bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan segala anugerah ini, dan mari kita tingkatkan kesalehan kita kepada Allah, tingkatkan taat kita kepada Allah, kita tingkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin kaum muslimin jamaah salatul Jumat Masjid Jami' As-Salam yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan singkat khutbah Jumat siang hari ini, paling tidak ada dua hal yang mari kita sekali lagi mengkajinya, yang sudah sekian kali, sekian banyak telah kita mengkajinya sebelumnya di hari-hari ini saudara sekalian rahimakumullah. Bahwa pada hari-hari ini kembali Allah Subhanahu wa taala membuka kepada kita orang-orang beriman kepada Allah, muslimin dunia, untuk mereka supaya menampakkan rasa kasih dan sayangnya terhadap saudaranya di Palestina terutama, dan di tempat lain dimanapun yang terjadi mustad'afin, mereka tertindas, al-mazlumin, mereka orang-orang yang dizalimi, di mana saudara sekalian rahimakumullah telah banyak kita lakukan membuktikan iman kita terhadap hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-mu'minu lil mu'mini kal bunyan. Orang mukmin terhadap orang mukmin yang lain itu seperti sebuah bangunan. Tergantung saudara sekalian, ada bangunan itu kokoh, ada tidak. Ada juga demikian, gampang rapuh dan rusak. Begitulah orang mukmin saudara sekalian rahimakumullah. Tapi namanya sebuah bangunan kal bunyan, yashuddu ba'duhu ba'dha. Maka pasti satu bangunan itu satu sama lainnya saling mengikat dan saling menguatkan. Yashuddu ba'duhu ba'dha. Ini terjadi kepada kita dan kita sudah mengamalkannya. Tinggal kita berharap taqabbalallah, semoga diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mari kita saling mengingatkan di antara kita supaya kita meningkatkannya di hari-hari mendatang. Bahkan saudara sekalian rahimakumullah, saat ini kita sedang merasakan apa yang disabdakan Nabi sallallahu alaihi wasallam, mathalul mu'minina fi tawadudihim wa tarahumihim wa ta'atufihim kamathalil jasad idza ishtaka udwan tada'a lahu sa'irul jasadi bil humma was sahar, atau kadang-kadang redaksi terbalik bis sahari wal humma. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, perumpamaan orang-orang mukmin itu dalam cinta mereka, saling kasih sayang mereka, saling simpati mereka, ada tawaddud, ada tarahum, ada ta'atuf, rasa cinta, rasa sayang, rasa simpati satu sama lainnya, kamathalil jasad, seperti satu badan, satu tubuh kita. Apabila salah satu tubuh kita itu ada yang merasa sakit, idza ishtaka udwan, apabila telah merintih salah satu di antara tubuh kita, entah sebelah mana, pasti tubuh yang lain pun ikut merasakan sakit tersebut. Nabi pernah bersabda demikian. Apabila saudara kita kaum muslimin
Apalagi mereka mustad'afin, ditindas mereka itu. Al-madlumin, mereka dizalimi. Pasti kita setiap saat menangis, meneteskan air mata. Bukti daripada cinta kita kepada sesama orang-orang beriman. Bukti simpati dan kasih sayang kita kepada orang-orang yang beriman. Dan ini saudara-saudara sekalian sungguh menunjukkan iman, ukuran iman dan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala di sini saudara sekalian rahimakumullah. Bisahari wal humma, ikut merasakan penderitaan mereka itu sampai kita sulit untuk tidur. Bisahar, sahar artinya melek di waktu malam, mereka tidak bisa tidur karena merasakan apa yang dirasa saudaranya. Wal humma, humma artinya sakit di tubuh kita itu, meriang dan seterusnya. Al humma, saudara-saudara sekalian rahimakumullah. Dan ternyata saudara, dalam sebuah hadis Nabi SAW, ini memang betul-betul bukan hal sepele. Mari saudara-saudara sekalian terus kita laksanakan yang demikian dengan penuh keikhlasan kepada Allah Subhanahu wa taala. Seperti apapun tingginya ibadah kita kepada Allah, seperti apapun tingginya taat kita kepada Allah, dengan ibadah-ibadah mahdah yang kita lakukan, itu belum tentu semua itu bisa menyebabkan kita masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Kan berat saudara-saudara sekalian ketika Nabi bersabda demikian. Nabi bersabda, "Budala'u ummati la yadkhulunal jannah bi kathrati siyami was salah, bi kasrati salatihim wa siyamihim." Budala artinya al-abdal. Al-abdal artinya orang-orang yang sudah tinggi ibadahnya kepada Allah. Mereka menjadi kekasih-kekasih Allah yang begitu sangat dekat kepada Allah. Bahkan barangkali al-abdal ini adalah hamba-hamba Allah yang telah diangkat oleh Allah sebagai kekasihnya, sampai mereka ketika berdoa langsung mustajab pada saat itu. Sangat tinggi kedudukan dia di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Tapi apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Budala'u ummati, umatku yang sudah tinggi derajatnya di sisi Allah semacam itu, la yadkhulunal jannah, mereka tidak akan masuk surga, bi kathratis shalah, dengan banyaknya salat mereka, wa kathratis siyamihim, dan bukan karena banyaknya puasa mereka, haji umrah mereka yang sekian kali dilakukannya, bukan itu, tidak karena itu menyebabkan mereka masuk surganya Allah. Walakin yadkhulunaha bisalamati sudurihim wa sakhawatihim warahmatu lil muslimin. Tetapi mereka budala, mereka para aulia, mereka para kekasih-kekasih Allah akan masuk surganya Allah karena selamatnya dada mereka. Artinya saudara-saudara sekalian, tentu kinayah sabda Nabi SAW, selamatnya hati mereka. Dengan apa tanda selamatnya hati mereka? Bisa khawati nufusihim, dengan kedermawanan jiwa dan hati mereka itu. Warahmatu lil muslimin, dan rahmat kasih sayangnya tinggi kepada sesama orang-orang yang beriman kepada Allah. Bahkan saudara-saudara sekalian, kita maklum seluruhnya, jangankan orang-orang atau sesama beriman, yang tidak beriman pun juga demikian. Kita pasti menampakkan rasa kasih dan sayang mereka, asal mereka masih dhimmi dengan kita, bukan harbi dengan kita. Mereka masih hidup tenang, mereka masih hidup bersatu dengan kita, saling kasih, saling sayang, bukan berarti memusuhi dan membenci, apalagi sampai menyerang kita kaum muslimin. Saudara-saudara sekalian rahimakumullah, oleh karena itu pantas satu sisi kita bersyukur kepada Allah tabaraka wa taala. Allah Subhanahu wa taala membuka ladang begitu sangat luas untuk bercocok tanam kesalehan ibadah-ibadah kita, taatan kita kepada Allah. Allah membukakan pintu surganya begitu luas. Tidak semata karena salat kita. Saya yakin semua yang hadir ahli ibadah. Saya yakin semua yang hadir orang beriman, bertakwa, saleh. Apalagi ibadah-ibadah mahdah. Tapi saudara-saudara sekalian rahimakumullah, harus dipertanyakan bagaimana sakhawatun nufus, kedermawanan hati kita, bagaimana ar-rahmah lil muslimin, bagaimana kasih sayang kepada sesama kaum muslimin. Maka saudara sekalian, insyaallah dengan demikian kita bisa meningkatkannya di hari-hari mendatang, mengamalkan
ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, akan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam soal siapapun manusianya yang mudah berbuat kerusakan. Apalagi Israel ini, saudara sekalian, disebut oleh Allah Subhanahu wa taala langsung di dalam Al-Qur'an. Jadi kalau saya berani menyebut namanya kelompok tersebut, karena Allah Subhanahu wa taala menyebutnya. Wa qadaina ila bani Israila fil kitab la tufsidunna fil ardi marratain wa la ta'lunna 'uluwan kabira. Al-Isra ayat 4, Allah Subhanahu wa taala berfirman, telah kami tetapkan kepada Bani Israel itu di dalam kitab, apalagi kitab Al-Quran ini ayatnya, saudara-saudara sekalian, mereka sungguh pasti akan mudah berbuat kerusakan 2 kali lipat di muka bumi dengan tempat-tempat yang lain. Kalau di tempat lain kerusakannya hanya sebesar itu, Israel ini sudah dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala akan lebih dahsyat berbuat kerusakan-kerusakan itu. Wala ta'lunna 'uluwan kabira, dan mereka akan semakin menjadi-jadi dengan sombong mereka, dengan kesombongan yang besar. 'Uluwan kabira, ulu artinya begitu merasa tinggi. Apalagi saudara-saudara sekalian rahimakumullah, memang dibantu, didukung oleh negara-negara yang ikut menyombongkan dirinya. Wallahu alam, hadirin rahimakumullah. Jadi tentu kita orang-orang beriman kepada Allah tetap senyum, saudara. Memang begitu Allah Subhanahu wa taala menyatakan di dalam Al-Qur'an. Tetapi saudara sekalian, tinggal menunggu waktunya. Kehancuran dan kebinasaan mereka itu pasti dibinasakan oleh Allah, pasti dihancurkan sehancur-hancurnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Juga demikian saudara-saudara kita kaum muslimin, Palestina, Baitul Maqdis, Baitul Muqaddas, rumah yang sangat disucikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mereka pasti akan dimenangkan oleh Allah. Saya tentunya tidak sempat mengkaji ayatnya. Ayat ke-5 dan ke-6 di ayat surah Al-Isra itu sudah dinyatakan, "Tsumma radadna lakumul karrata 'alaihim wa amdadnakum bi amwalin wa banin." Di ayat ke-6-nya Allah Subhanahu wa taala berfirman, setelah nanti diuji sekian lama, bahkan akan datang orang yang begitu mempunyai kekuatan dahsyat luar biasa, akan menghancurkan mereka. Fajasu khilalad diyar, Allah mengatakan mereka akan menyisir kampung-kampung, tempat-tempat di mana ada orang-orang sujud kepada Allah, mereka hancurkan. Dia tidak suka, mereka tidak suka. Mereka puas ketika menghancurkan orang-orang yang sujud kepada Allah. Ini Allah katakan demikian, fajasu khilalad diyar wa kana wa'dan maf'ula. Itu janji yang memang dijanjikan Allah. Baru berikutnya saudara sekalian akan dikembalikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Radatna lakumul karrata 'alaihim wa amdatnakum bi amwalin wa banin. Dan Allah akan limpahkan harta-harta dan keturunan-keturunan, generasi-generasi yang tangguh, yang kuat, sehingga harta melimpah di tengah-tengah mereka, maka mereka akan hidup dalam kedamaian, kesenangan sekian lama. Hadirin rahimakumullah, dalam ayat ini, lalu saudara sekalian, dalam kesempatan ini pula tentunya mari kita saling mengingatkan di antara kita. Saudara sekalian, ini ketika teringat bagian daripada saudara-saudara kita mustad'afin, madlumin, seperti apa seharusnya kita orang-orang beriman kepada Allah. Insyaallah semua amal saleh, ibadah, tarahum, ta'atuf yang kita lakukan, taqabbalallah, semoga diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu saudara sekalian, mari kita saling mengingatkan, beralih kepada kita dan situasi kita di negara kita. Saudara-saudara sekalian, saling mengingatkan di antara kita, saling wasiat, usikum wa nafsi bitaqwallah. Kita hamba-hamba saleh, kita taat kepada Allah. Namun ketaatan kita kepada Allah kadang-kadang diikuti dengan ketaatan kita kepada yang lain. Ini pantas kita bicarakan saudara-saudara sekalian. Bahkan rasanya ketika membicarakan di mimbar Jumat ini tidak leluasa waktu, namun ini pantas dibicarakan di mimbar-mimbar Jumat, karena kumpulnya kaum muslimin di masjid rasanya tidak pernah seperti pada saat ibadah pelaksanaan sholatul Jumat. Maka saudara sekalian rahimakumullah, kita taat kepada Allah, tapi ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman, wala tuti'il mukadzibin, fala tuti'il mukadzibin, jangan kalian mudah taat kepada orang-orang yang mudah bohong, mereka mudah berdusta, mukadzibin,
Waddu law tudhinu fayudhinun. Di dalam surah Al-Qalam Allah Subhanahu wa taala berfirman, mereka itu menginginkan supaya kita ini berlembut-lembut kepada mereka. Waddu law tudhin, kalau kalian berlembut-lembut, fayudhinun, maka mereka pun akan lembut kepada kita. Ini berhati-hati saudara sekalian rahimakumullah, dengan berbagai macam cara mereka akan melakukannya. Sebentar lagi saudara sekalian, berapa bulan lagi kita akan melaksanakan kewajiban kita bernegara, dalam kewajiban kita berpolitik. Mari kita saling berpesan, orang-orang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Maukah amal soleh kita yang sudah kita himpun sekian lamanya, ibadah-ibadah pahala yang sudah kita masukkan dalam rekening amal soleh kita, akan terhapus begitu saja? Tidak kurang dari 18 kali di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa ta'ala bercerita tentang habitatil a'mal, tentang amal yang akan dihapus oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dengan sebab yang berlainan satu sama lainnya. Namun sudah sekalian, hanya sebab satu hari itu saja kita melaksanakan kewajiban kita berpolitik, akhirnya habitat a'maluhum, dihapus semua amal-amal soleh kita, na'udzubillah. Maka mari saling berpesan saudara sekalian supaya kita berhati-hati. Kalau kita sudah tahu mukadzib, fala tuti', jangan kalian taat. Bahasa Allah Subhanahu wa taala la tuti'. Bahasa kita saudara sekalian, jangan taat, jangan membela, jangan mendukung, jangan mengidolakan, jangan memilih orang-orang yang biasa dusta, al-mukadzibin. Karena yang mereka lakukan setiap saat semacam itu. Waddu law tudhinu fayudhinun. Kaum muslimin sudah sekalian rahimakumullah, tidak hanya dalam satu surah ini saja Allah Subhanahu wa taala bercerita di dalam Al-Qur'an, berwasiat dan berpesan kepada kita supaya kita selamat daripada habitatil a'mal, terhapusnya amal-amal soleh itu. Saudara sekalian rahimakumullah, kalau kita yang berlembut-lembut dahulu baru mereka berlembut-lembut. Kadang-kadang saudara sekalian, berhati-hati dengan munafiknya mukadzibin. Mereka musang bulu ayam, mereka serigala berbulu domba, mereka yang sepertinya berlembut-lembut kepada kita, padahal saudara-saudara sekalian, sudah disiapkan makar yang begitu sangat besar, akan membinasakan kita, merusak, menghancurkan kita kaum muslimin. Maka sekali lagi saudara sekalian, wajib hukumnya kepada kita berbuat apa saja. Perhitungan pertama adalah agama kita, agama Islam yang diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Saya berbuat demikian, redakah Allah? Saya berbuat demikian, saya mengidolakan orang itu, redakah Allah? Saya memilih kelompok tersebut, betulkah ini dibenarkan Islam, dan seterusnya. Ini wajib hukumnya saudara sekalian. Karena masih ditemukan di antara sebagian kita orang-orang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala yang tidak memperhitungkan tentang agamanya, yang masih mereka itu gemerlap dunia yang mereka kejar. Kenapa? Karena dengan tawaran-tawaran yang sekian besarnya, ternyata jangankan orang yang lemah, orang yang kuat pun mampu dilemahkan oleh tawaran-tawaran semacam itu. Berhati-hati saudara-saudara sekalian. Mari kita saling mengingatkan hal ini di mana saja kita berada. Bahkan dalam ayat ini berikutnya, an kana damalin wa banin, orang tersebut utullin ba'da dzalika zanin, an kana damalin wa banin. Banyak sifat-sifat mukadzibin ini diceritakan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam ayat ini. Mereka gampang mencela, mereka gampang menghina, mereka gampang berbuat utul, kasar. Mereka berjalan masya'in binamim, mereka berjalan ke sana kemari senantiasa membawa fitnah dan adu domba. Kenapa demikian? Karena dengan mudahnya mereka mempunyai kekuatan. An kana damalin wa banin, karena mereka punya harta besar, mereka kaya, mereka kekayaannya begitu besar. Wa banin, banin itu memang artinya keturunan, tapi maksudnya di sini adalah pendukungnya yang sekian besarnya. Maka saudara sekalian rahimakumullah, dengan demikian mari kita terus saling berpesan supaya berhati-hati di antara kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala selamatkan kita semuanya. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kekuatan pada kita seluruhnya kaum muslimin dan muslimat, dimanapun, di negara kita dan di negara manapun, diberikan kemenangan, kekuatan lahir batin oleh Allah Subhanahu wa taala,
Adapun yang telah gugur, mereka sungguh menjadi syuhada Allah tabaraka wa taala, dan mereka pasti disenangkan di hadapan Allah tabaraka wa taala. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azima li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahilladzi waffaqal 'alimina al-'amilina li ta'atihi fawajadu sa'yahum mashkura. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah alladzi basata lit-ta'ibina bisata karamihi fa asbaha wizruhum wa dhunubuhum maghfura. Wa asyhadu anna habibana wa nabiyyana Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu arsalahu Allah ta'ala kafatan lil alamin basyiran wa nadhira. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim tasliman katsira. Amma ba'du, fa ya ayyuhal mu'minun fa ya ayyuhal muslimun usikum wa nafsi bi taqwallah wa ahuthukum ala ta'atihi fi kulli waqtin la'allakum tuflihun. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa'lamu anna Allah shalla ala nabiyhi biqaulihi ta'ala inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wardallahumma ala arba'atil khulafa'ir rasyidin Abi Bakr wa Umar wa Uthman wa Ali wa ala baqiyatis sahabati wat tabi'in wa tabi'it tabi'ina wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa alaina wa ma'ahum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat. Allahumma ighfir للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات ويا قاضي الحاجات ويا غافر الذنوب والخطيئات. اللهم انصرنا وانصر الإسلام والمسلمين. اللهم انصرنا وانصر الإسلام والمسلمين في أي مكان. اللهم انصرنا وانصر إخواننا المسلمين المستضعفين المظلومين في فلسطين. اللهم انصر إخواننا المسلمين في فلسطين وانصر عساكرهم إلى يوم الدين. اللهم أهلك الكفرة والمبتدعة والمنافقين. اللهم أهلك الكفرة والمشركين. اللهم أهلك الكفرة واليهود والمشركين والمنافقين ودمر أعداءك أعداء الدين. اللهم يا الله بحق كافها يا عين صاد اكفنا هم العدا ولقهم الردى واجعلهم لكل حبيب فدا وسلط عليهم عاجل النقمة في اليوم والغدا. اللهم بدد شملهم. اللهم فرق جمعهم. اللهم أقلل عددهم. اللهم أرسل العذاب إليهم. اللهم أخرجهم عن دائرة الحلم واللطف واسلبهم مدد الأمهال وغل أيديهم واربط على قلوبهم. اللهم انتصر لنا انتصارك لأوليائك على أعدائك. اللهم أصلح من في صلاحه صلاح المؤمنين. اللهم أهلك من في هلاكه صلاح المؤمنين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واسألوه من فضله يعطكم ولذكر الله أكبر.